Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya siswa-siswi kelas 12 6 sampai 13. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu menjaga kesehatan agar kita semua selalu dalam kondisi bersih, sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama pandemi yang sedang melanda bangsa kita bahkan dunia ini. Ya. Baik, tanpa panjang lebar, Bapak sekarang akan mengulas secara singkat, padat, ya, dari kajian surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Sebelumnya Bapak akan membacakan dulu, ya. Silakan kalian buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pesan dari ayat yang tadi dibacakan, isi kandungannya, yang pertama yaitu perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Jadi kita sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan, tidak lain dan tidak bukan kewajiban kita itu senantiasa untuk beribadah, menyembah kepadanya tanpa mempersekutukannya atau berbuat syirik atau musyrik, ya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Yang ketiga, berbuat baik itu luas cakupannya, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bergaul dengan sama manusia harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Jadi kalau dalam bahasa ininya kan ada istilah kata vertikal dan horizontal, ya. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hablum minallah wa hablum minannas, harus seimbang. Kalau kita hanya fokus kepada Allah saja, beribadah, sholat, ya kan, yang langsung kepada Allah, lalu puasa, ya kan. Nah, kemudian bagaimana kalau hablum minannas? Itu seperti memberikan zakat, kemudian bersosialisasi, bersedekah, itu kan hablum nas, bersosialisasi, bergaul dengan masyarakat luas. Kita tidak mungkin hidup dalam kondisi menyendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, itu tidak mungkin dan mustahil. Pasti kita selamanya dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan. Nah, jadi dari ayat yang tadi disampaikan, yang tadi dibacakan, pesan dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 83, bagaimana kita sebagai hamba Allah harus bisa memposisikan, menempatkan diri kita sebagai abid, sebagai hamba Allah yang beriman tentunya, ya, senantiasa untuk menyembah kepada Allah tanpa bersekutu
Ya, artinya menduakannya. Lalu hadis yang terkait dari surat Al-Baqarah ini ayat 83, saya bacakan ya. An Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yaumalin nas fa atahu Jibril fa qala mal ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innaka yarah. Sini artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari muncul di hadapan para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril yang kemudian bertanya, apakah ihsan itu kepada Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Nah, ini adalah ihsan. Kita beribadah kepada Allah bukan untuk atau bukan bertujuan ingin dilihat manusia, ingin dilihat makhluk lain, ya, kecuali kita hanya mengharapkan penilaian, mengharapkan pujian dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ibadah itu lebih bagus tanpa banyak orang melihat. Ya. Makanya ada istilah katakan kalau kita bersedekah tangan kanan tangan kanan bersedekah, tangan kiri jangan sampai tahu, ya kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri dan jangan sampai tahu. Artinya apa? Istilahnya kita berbuat baik sekecil apapun itu, apalagi besarnya, orang lain jangan sampai tahu. Nah, gitu kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita berusaha untuk tidak dilihat orang lain, ya, tanpa disengaja dan tanpa dicari-cari kesengajaan itu. Artinya kita ada perbedaan bagaimana kita beribadah, entah sholat, entah puasa, entah ibadah-ibadah lainnya, mahdhah atau mahdhah, langsung atau tidak kepada Allah. Kita lebih semangat misalnya ketika orang lain melihat amal baik kita. Ketika kita dilihat orang, kita ingin orang menilai kita tuh dermawan, kita keluarkan nominal yang paling besar, atau 1.000 misalnya. Ketika orang lain nggak ada, kita cuma 1.000. Adapun ketika sholat, ketika kita sendiri sholatkan 2 rakaat atau seperlunya saja, fardunya saja, tanpa ada sunnah, qobliyah ba'diyah dan sebagainya. Tapi kalau ketika banyak orang, kita memperlihatkan bahwa itu khusyuk sholatnya, ya kan, giat sholatnya dan sebagainya, itu belum belum menempel dalam jiwa kita sifat ihsan. Jadi ihsan itu ketika ketika kita menyembah Allah, sholat, ya, menghadap Allah, kita membayangkan bahwa kita sedang menghadap Allah, kita sedang melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, anggaplah Allah sedang melihat kita. Itu ihsan. Jadi ketika kita memiliki sifat ihsan tertanam dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka ihsan, perilaku kita tidak akan pernah melenceng, menyimpang dari syariat Islam, karena merasa bahwa setiap kondisi, setiap situasi ada Allah yang selalu memantau kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tayangan video yang akan Bapak selipkan. Kalian komentari, kalian simpulkan, ya. Terima kasih. Di antara bentuk ihsan, bentuk kebaikan yang harus kita lakukan, yang pertama dan itu yang paling pertama harus kita lakukan adalah al-ihsanu ilal khaliq, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, dan ini sudah diterjemahkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana seorang hamba tersebut berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau tersebut beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka bentuk ihsan
seorang hamba kepada Khaliknya adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku ihsan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan, tauhid yang kita tegakkan dalam hati kita belumlah cukup untuk menebus kenikmatan dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena dia telah membalas kebaikan Allah, anugerah Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia balas dengan kesyirikan. Kebaikan dia balas dengan keburukan. Padahal seharusnya kalau seandainya seorang hamba, seorang makhluk berbuat baik kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita juga harus berbuat baik kepadanya. Dan itu masih impas. Ya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sementara kepada Khalik yang menciptakan kita, yang mengatur semua urusan kita, ya, yang menjadikan kita dari tiada menjadi ada, yang memperbaiki seluruh urusan kita, kemudian kita berbuat syirik kepadanya. Ini merupakan su'ul adab. Ini merupakan adab yang tidak baik. Ini merupakan akhlak yang tercela. Makanya orang yang melakukan syirik adalah orang yang tidak berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, bahkan sudah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya? Orang tua kita pun gak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasakin, ingin dibelikan satu masakan kesukaannya. Namun saking takutnya dan saking kagetnya, orang tua kita pun takut terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat, adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Atau adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Terkadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan orang banyak yang dia tak kenal di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin dimanapun dia berada. Tapi orang tua kita tetap merasa sabar dan ikhlas. Padahal dulu sering dia gendong anak yang dulu dikecup keningnya. Tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu punya segalanya, dengan sombongnya dia membentak orang tuanya. Dengan sombongnya dia memarahi orang tuanya, tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah dan ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa kita tidak pernah melakukan itu. Mungkin kita adalah seorang pelupa. Kita semua pasti pernah mengalami ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Lalu coba baca perintah Allah, sehingga pantas Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, ahli ibadah sekalipun. Kalau dia durhaka kepada ayah dan ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Vin, Allah larang untuk kita mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah
kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita pada orang tua, terus apa yang kita lakukan? Waqullahu qawlan karima. Katakan pada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Itulah qaulan karima. Pejamkanlah matamu dan bayangkan wajah kedua orang tuamu. Katakanlah dalam hati, apa yang akan kita lakukan untuk saat ini? Jadilah yang terbaik, terbaik dan terbaik. Bangunlah impianmu, sekalipun hanya harapan yang tersisa. Karena akan selalu ada orang tua yang tersenyum ketika kamu sampai ke gerbang impianmu. Bagaimana dari tayangan yang tadi disampaikan? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ibrah dari apa yang tadi kita lihat, bahwa sesungguhnya perilaku ihsan itu sangatlah penting ya. Jadi tingkatannya ketika kita sudah memiliki iman yang betul-betul menancap ya, menempel dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka ihsan itu akan timbul dengan sendirinya. Tidak akan ihsan, sifat ihsan kita miliki sebelum kita memiliki keimanan dalam diri kita, dalam jiwa kita ya. Jadi tahapannya kita harus berupaya mendekatkan diri kepada Allah agar kita termasuk kategori orang yang beriman kepada Allah ya. Yakin atas segala ketentuan yang Allah tetapkan, yakin atas segala apapun takdir yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita percaya bahwa Allah itu ada, kita percaya bahwa ciptaannya itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, tanda bukti adanya Allah ya. Sehingga kita secara terbiasa, secara sukacita menyambut seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sampai di situ baru ihsan mulai mekar dalam jiwa kita, mulai bertumbuh ya, bermekaran dalam jiwa kita. Kalau ihsan sudah kita dapatkan, iman sudah pasti, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang tentunya yang dispesialkan, yang diutamakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sejajar dengan para orang-orang soleh, para ulama, para tabi'in, bahkan kita dikumpulkan dengan para anbiya, para nabi, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya cukup di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami, yang keliru, yang menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.